Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya percaya dan yakin bahwa kalau malam hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sikap yang kita menghormati Tuhan, kita ambil tempat yang terbaik untuk kita beribadah bersama-sama. Dan pada malam hari ini saudara, telah banyak kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan tiba waktunya kita akan memulai ibadah pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya minta kesediaan Saudari Desi Ayu Lestari untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang boleh kami nikmati hingga pada malam hari ini kami ada sebagaimana ada kami. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami datang memberikan hidup kami, membawa setiap hati kami untuk kami boleh menyembah Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang memuaskan kami secara pribadi lepas pribadi. Biarlah kami yang datang dengan segala beban berat, Engkau yang menjadi kunci jawaban bagi setiap permasalahan kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, maka Engkau juga yang akan menyembuhkannya Tuhan. Bapa berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami dimanapun kami berada. Kami percaya, kami satukan hati kami satukan roh kami. Biarlah Tuhan sekalipun secara virtual, tapi hadirat-Mu kami dapat rasakan. Kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah teman-teman, saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan membawa puji-pujian kita dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Denganmu Tuhan. Sambil kita bertepuk tangan, kita naikkan lagu ini. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya.
diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan, saudara. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya. Dan percaya teman-teman semua yang hadir pada saat ini, kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya, puji Tuhan. Baiklah teman-teman semua, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kami memberikan waktu buat teman-teman yang mau berbagi kesaksian. Pada malam hari ini saya persilahkan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Ada yang mau bersaksi pada malam hari ini? Jangan malu-malu teman-teman. Kesaksian kita itu bisa membuat orang bersuka cita, amin, menjadi berkat buat orang lain. Ada yang mau bersaksi? Semua baik? Mungkin Charlie? Atau
Kak Desi Ayu Lestari mau bersaksi malam hari ini? Aman? Semua baik? Baiklah teman-teman. Kalau tidak ada yang bersaksi, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, untuk kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkannya Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya bersyukur dipercayakan untuk menyampaikan untuk sharing firman Tuhan yang saya ambil tema Mekar di masa sukar, yang saya ambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Next. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Sedikit cerita tentang Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi di Yehuda, di mana dia banyak mengalami masa-masa sulit pada dia memimpin di Yehuda. Namun di dalam ayat ini dia tetap mengambil sikap atau respon yang benar dan dalam menghadapi situasi yang dia hadapi. Habakuk mengalami hidup yang penuh dengan mencucurkan air mata. Dia mencucurkan air mata karena dia mengikut Tuhan, seperti itu. Habakuk hidup di dalam kondisi di mana seakan-akan Allah tidak meresponi apa yang dia serukan kepada Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, ia tetap memilih bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan manusia, kita mengingini hal yang kita perlukan, seperti bukan sebuah keinginan, namun sebuah kebutuhan yang harus ada. Habakuk mengatakan bahwa sekalipun hal yang diperlukan di dalam kehidupannya tidak ada, saya tetap bersorak-sorak kepada Allah. Dia tetap mengambil sikap yang terbaik, sikap yang baik di hadapan Tuhan. Dia mengambil hal positif apa yang boleh dia lakukan, seperti itu. Dan dari pasal ini kita belajar bahwasanya apapun kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita tetap harus mengandalkan Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, seperti Habakuk yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun yang dia alami. Saya mau bertanya kepada kita, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Next, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau meninggalkan Tuhan dalam situasi yang kita alami? Coba tanya pribadi kita masing-masing, apakah kita sudah benar mengambil sikap dan respon positif terhadap situasi yang kita alami sekarang ini. Masa-masa sekarang yang sedang kita alami, kita tahu bahwasanya banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa seperti ini, seperti itu. Jadi malam hari ini saya menyampaikan kepada kita semua, biarlah apa yang kita alami menjadi jawaban bagi setiap pribadi kita, di mana keadaan yang kita alami
kita menganggap hal ini adalah hal yang paling besar yang mungkin kita tidak dipikirkan sebelumnya. Kita menganggap hal ini adalah hal yang semestinya tidak terjadi seperti itu. Di luar batas kemampuan kita, di luar apa yang kita inginkan seperti itu. Di masa-masa pandemi ini saya percaya kita banyak mengalami masalah, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pekerjaan, apalagi dengan masalah keuangan. Kita menghadapi di mana kita seakan-akan tidak ada jalan keluar apa yang harus kita lakukan seperti itu. Tidak sedikit di hidup kita, saya pribadi pun saya kadang bertanya-tanya, ada dalam hidup saya itu tanda tanya seperti itu. Hidup dalam kebingungan, gelisah, bahkan seakan-akan kita menyesali apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Bahkan kita sering bertanya, kenapa harus terjadi? Kenapa harus begini seperti itu? Kita mengeluh dan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Seakan-akan tidak ada jalan penyelesaiannya seperti itu, di mana kita merasa hal sekarang ini adalah hal yang paling terendah, titik terendah dalam kehidupan kita. Seakan tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan untuk ke depannya seperti itu. Kita berdiam diri, kita kadang malas-malasan, bahkan kita melupakan Tuhan. Kita tidak percaya bahwasanya Tuhan merencanakan segala sesuatu itu baik di depan seperti itu, bukan di masa sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Apakah kita harus ambil dalam pribadi kita? Apakah kita harus tetap seperti ini atau kita akan bangkit dalam kemenangan bersama Yesus, atau kita menyesali atau mengasihani diri sendiri, menganggap diri kita itu adalah orang yang paling malang seperti itu. Bahkan kita marah, kita membenci keadaan kita, bahkan kita tidak sedikit yang kita tahu bahwa dalam keadaan kesulitan yang dialami banyak menyalahkan Tuhan, bahkan merasa Tuhan itu tidak baik seperti itu. Ataukah kita mau bangkit atau mau belajar dari pribadi Habakuk yang tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, tetap dia memuji Tuhan, tetap dia datang untuk menyembah Tuhan? Apa respon kita dalam keadaan sekarang yang kita alami? Adakah kita merespon ini dalam hal yang positif hingga kita keluar dari masalah dan pergumulan yang kita hadapi dan mengalami kemenangan bersama Tuhan dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa yang mungkin kita tidak bisa bayangkan, dan kita mungkin tidak bisa selami pikiran Tuhan, tidak bisa terselami oleh manusia apa yang Tuhan rencanakan ke depannya seperti itu. Dan dari ayat ini saya mengambil 3 poin yang penting kita lakukan dan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu memiliki cara pandang yang benar. Sekalipun masalah besar, jika cara pandang kita benar, maka semua menjadi akan lebih baik dan mendatangkan sukacita di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan sebaliknya. Jika kita menganggap bahwasanya kita fokus kepada masalah dan kita tidak berfokus kepada Tuhan, kita menganggap masalah kita itu hal yang paling besar yang mungkin kenapa seperti ini, seperti itu, ya kedepannya juga pasti kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak ada jalan penyelesaiannya seperti itu. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, percayalah dalam setiap hal yang kita hadapi, Tuhan selalu peduli dan tak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita mengalami kesulitan, mengalami masalah. Ketika kita berseru kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kelegaan seperti itu. Dan yang paling penting adalah jangan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan, minta hikmat yang daripada Tuhan. Kita minta apa yang harus kita lakukan seperti itu. Kita harus memiliki cara pandang yang dimana masalah yang kita hadapi adalah
hal yang kecil, hal yang mungkin tidak ada bandingannya terlebih daripada kuasa Tuhan. Kita harus membayangkan kuasa Tuhan itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi seperti itu. Dan juga dari sini kita mari setiap kita belajar memiliki cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sebab apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Sebab ada tertulis dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan, maksudnya adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita ke depannya, seperti itu. Dan yang kedua, yaitu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan juga banyak mengajarkan dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada anak-anak Tuhan untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun, sekalipun harapan kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi, seperti itu. Keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang terjadi, bahkan tidak sedikit orang menganggap bahwasanya Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada, seperti itu. Yesus juga mengatakan bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik untuk semua anak-anaknya. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan senantiasa campur tangan. Percayalah bahwasanya ketika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita berfokus kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah ucapan syukur memiliki kuasa, memiliki kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan fokus terhadap masalah, namun fokus kita adalah Tuhan untuk menjauhkan kita dari sungut-sungut dan untuk memperkuat iman kita, senantiasa mengucap syukur, senantiasa andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga ambil dari Efesus 5 ayat 20 dikatakan di sana. Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di sini kita diajarkan untuk mengucap syukur kepada Allah dalam keadaan apapun yang kita alami, kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, next, percayalah bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Seperti Bapa sayang kepada kita, Bapa kita sendiri, pasti Bapa kita menyediakan apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan apa kebutuhan kita, orang tua kita pasti mengusahakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Dia pun menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dalam kehidupan kita seringkali menuntut Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita perlukan. Tapi kita tidak pernah menyerahkan apa yang berharga dalam kehidupan kita. Baik itu waktu, baik itu tenaga kita, baik itu pikiran, bahkan harta yang kita miliki. Kita tidak pernah menyerahkan bahwasannya ini adalah titipan Tuhan, ini hanya sementara. Ketika kita menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita, tetapi kita tidak pernah berpikir apa yang harus bisa saya lakukan untuk Tuhan, seperti itu. Untuk itu, saudara-saudara, teman-teman sekalian, jika kita mau hidup, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukan semua perintahnya. Apapun yang diperlukan,
apapun yang kita perlukan, pasti Tuhan sediakan. Karena Dia adalah Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Untuk itu percayalah, ketika kita percaya bahwa Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan, Tuhan senantiasa berada di dalam pihak kita. Sebagai kesimpulan dari sharing saya pada malam hari ini, tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan, ambil hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ambil hal-hal positif yang adalah kunci kekuatan untuk kita tetap bertahan, tetap kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Saya dalam 2 Tawarik 20 ayat 9 dikatakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, dan kelaparan, kami akan berdiri di rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, baik itu maksaan teman-teman, bahkan saudara-saudara kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, percayalah Tuhan akan menjawab segala keinginan kita sesuai dengan rencananya. Sebagai aplikasi dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yang pertama, mari setiap kita introspeksi, senantiasa kita memiliki cara pandang yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun, yang selalu menjaga keintiman pribadi dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu dalam doa pagi kita, doa malam, bahkan setiap doa-doa yang diadakan. Mari kita ikuti, mari kita ambil yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita balik kerja terasa capek, mungkin banyak hal yang membuat kita lupa sama Tuhan, baik itu pekerjaan, baik itu teman-teman, bahkan kondisi yang kita alami sekarang membuat kita kadang lupa sama Tuhan. Kita berlarut dalam keadaan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Untuk itu tetap miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan jangan lupakan saat teduh bersama Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sesuai dengan rencananya. Demikian firman Tuhan saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampaikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan yang luar biasa, dan saya yakin dan percaya kita semua di malam hari ini diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang ada, melewati masa-masa yang sukar. Ya, tema firman Tuhan malam hari ini, mekar di masa sukar. Ada begitu banyak hal yang sulit, ya, secara manusia untuk kita bisa kelihatan mekar di masa sukar. Namun lewat situasi kondisi yang ada, sekali lagi kita telah belajar 3 hal penting, ya, bagaimana kita harus lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, miliki cara pandang yang benar. Tentunya cara pandang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak kacamata kebenaran di dalam muka bumi ini, tetapi kacamata kebenaran yang pasti adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur. Ya, dengan situasi kondisi yang ada, bahkan dalam kitab Tesalonika mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah menjadi yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu. Dan yang ketiga, berbicara tentang iman. Percaya Allah menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Di masa-masa sulit yang saya lihat sendiri, saudara, khususnya yang terjadi tengah-tengah kehidupan Senin Jemaat Tuhan yang ada. Secara manusia kalau kita lihat berita-berita yang ada menakutkan. Namun saya bersyukur dan saya melihat bahwa jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD Ibn Heiser, adalah jemaat yang dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Buktinya walaupun saudara dalam masa-masa mungkin lockdown,
Ya, tetapi saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata. Saudara masih bisa ada datang, saudara masih bisa makan, saudara masih bisa minum, ya bahkan tidak ada yang kurus di sini, dan saya tahu jemaat tidak ada yang kurus, ya walaupun melewati masa-masa PKPD, malah yang ada semakin mengembang ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, ya. Kalau saya berat badannya sudah mulai naik, saudara ya, sudah 80 kilo, ya Bang Ale juga sudah takut lihatnya, ya. Puji Tuhan, itu semua anugerah Tuhan, amin. Walaupun orang-orang bilang bahasa kacamata dunia ini masa sulit, tetapi justru di masa sulit kita melihat kemurahan Tuhan. Di masa sulit kita akan melihat keajaiban Tuhan. Di masa sulit kita boleh mekar, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa ada terus menolong, menjaga, melindungi, dan menaungi kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekarang ini kita nyanyikan satu pujian, saudara, pada malam hari ini, ya, sebelum kita mengakhiri lewat doa, ya, kita akan angkat satu pujian bersama. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pujian ini mengajarkan kita untuk kita selalu bersyukur dengan situasi kondisi yang ada. Apapun yang kau alami hari-hari ini, mari tetap naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kita angkat pujian refnya saja, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biarlah ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kita malam hari ini, namun lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita mau tunjukkan bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, yang senantiasa ada menyertai kehidupan saya dan saudara. Lewat apa? Lewat kita terus mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Ya, bahwa saudara ingat, lihat hidupmu sampai hari ini, bahwa saudara ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Lewat pujian-Mu, lewat penyembahan-Mu, mari Kau sembah Tuhan malam hari ini. Lewat situasi kondisi apapun yang Kau alami malam hari ini,
Mari mengangkat pujianmu, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Puji namamu, puji namamu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Nanti kita kesediaan Ibu Nur Cahaya untuk tutup kita lewat doa firman Tuhan, sesudah firman Tuhan malam hari. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami telah diisi dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang menegur kami ya Bapa, untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu memandang Engkau Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah meneguhkan hati kami ya Tuhan. Firman-Mu telah menguatkan hati kami, telah menegur kami bahwa kami punya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah Tuhan kemanapun dia pergi ya Bapa. Berkati kehidupannya Tuhan Yesus, biar semakin hari Engkau semakin pakai dia lebih luar biasa lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan berkat-Mu senantiasa melimpah atas hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, berkati juga kami setiap yang hadir di malam hari ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, tidak ada satupun yang kami yang tidak terlepas dari berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah di malam hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan saudara, sekali lagi terima kasih buat hambanya Iska Situmorang yang telah melayani kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya luar biasa, ya memberkati kita, dan saya yakin percaya seberapa banyak kita yang ada yang tergabung lewat Zoom maupun FB Live, semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, dan ya untuk beberapa pengumuman ya terima kasih juga buat Fitrah ya telah worship leader pada malam hari ini ya, Tuhan Yesus memberkati, bahkan semua kehadiran kita pada malam hari ini Tuhan Yesus memberkati ya, yang tergabung lewat Zoom ada 30 orang, dan juga tentunya dari FB Live saudara ya yang tergabung juga Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman saudara jangan lupa hari Jumat ada fellowship ya, fellowship yang akan dilayani oleh saudara Echa Sumantri. Ya, jadi kalau saudara juga mungkin ingin bertanya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar dengan tema, nanti brosurnya sudah nanti di-share di grup jemaat maupun grup komsel-komsel yang ada.
Ya, saudara bisa lihat di situ, saudara bisa ajak teman-teman saudara, ya siapapun itu yang rindu sama-sama bersekutu, sama-sama menikmati berkat Tuhan, saudara bisa ajak mereka untuk gabung lewat fellowship pada hari Jumat nanti. Ya, hari Jumat dan hari Sabtu juga ada worship night. Worship night akan dilayani oleh Pastor Modi Tambuwun dari Medan. Ya, beliau akan melayani kita pada hari Sabtu nanti. Dan kembali hari Minggu kita akan ibadah bersama-sama, dan firman Tuhan hari Minggu akan dilayani oleh Pastor Dennis Guy ya dari FGA Kuala Lumpur. Ya, mungkin itu saja saudara untuk pengumuman ya di malam hari ini, dan kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Ya, namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Bagi saudara yang membutuhkan doa pada malam hari ini, mari saudara dimanapun engkau berada, engkau bisa mengangkat tangan dengan iman, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar setiap seruan doa kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kehadiran Tuhan, buat lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah fellowship kami pada malam hari ini. Walaupun dibatasi dengan jarak yang ada, tempat yang ada, namun kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi nilai kehadiran Tuhan. Sejauh mana kami membuka hati kami, baik kami yang ada di hostel-hostel, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada dalam setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Bahkan terlebih khusus Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka, tanda mereka membutuhkan Engkau. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Namun Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, bahwa Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupi, bahkan Engkau Yehova Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan, bahkan Tuhan Engkau sanggup menolong setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, mungkin ada di antara mereka yang sakit, mari ulurkan tangan-Mu yang berkuasa Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Engkau hiburkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya malam hari ini kami melihat mujizat Tuhan nyata, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Tuhan, mungkin mereka ada yang bergumul untuk keluarga mereka, untuk orang tua mereka, untuk saudara-saudara mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mari Engkau ulurkan tangan-Mu yang berkuasa dimanapun mereka membaringkan tubuh mereka. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Engkau hiburkan dalam nama Yesus. Bahkan yang beban berat, yang tertutup jalan, dibukakan jalan oleh Tuhan dalam
dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih. Bahkan terlebih khusus saya berdoa di masa-masa PKPD yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah tangan-Mu yang berkuasa senantiasa ada menjaga menaungi setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dimanapun mereka berada, keluar masuk rumah mereka, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala ketakutan, dijauhkan dari segala kecemasan, dijauhkan dari segala roh kebimbangan Tuhan. Bahkan kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu kehidupan daripada umat-umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan senantiasa ada, menjaga, melindungi setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik Saudari Iska, Saudari Fitra, kembalikan urapan yang baru. Pakai lebih hari lebih luar biasa lagi dalam mereka melayani Engkau. Bahkan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi Tuhan, berkat Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami terus menyatukan hati kami berdoa Tuhan untuk negeri Malaysia. Dengan situasi kondisi yang kami alami hari-hari ini. Kami terus menyerahkan negeri Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati negeri Malaysia. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah yang ada. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kondisi yang kami alami hari-hari ini dengan meningkatnya COVID-19. Tuhan pulihkan keadaan yang ada. Kami berdoa dan melepaskan berkat untuk negeri Malaysia. Berkati tanah, berkati air, berkati udara, berkati lingkungan sekitar kami. Berkati Tuhan kilang-kilang tempat di mana kami bekerja di dalam nama Yesus. Biar kami boleh melihat negeri Malaysia dipulihkan oleh Tuhan. Negeri Malaysia diberkati oleh Tuhan. Dan hidup pun kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami yakin dan percaya berkat-Mu atas setiap kehidupan kami. Bahkan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami. Bahkan kami akan beristirahat. Penjagaan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Kami bangun pada besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Kami mengakhiri persekutuan kami di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, kita akan foto bareng. Kita akan foto bersama. Ya, terima kasih buat kehadiran kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Iska, terima kasih Fitra, ya bahkan semua yang telah hadir, ya Ibu Nur Cahaya, Bu Gembala Roya, Ibu Melisa, Bapak Alex, Lestari, Desi Ayu Lestari, ya Lestari ada dua, Lestari Simatupang, Desi Ayu Lestari, ya Josara, Loli, Juanda, Devisi Hombing, Mega, Sucipto, Yusni, ya hamba Tuhan Yusni, luar biasa, Charlie, Michael Dennis, Desi Bancin, Marta, Ronia, Victor, Rizka, Aprida, ya, sebanyak siapa lagi ya? Ada Hammers, ini Hammers siapa ya? Sama ya, Tuhan Yesus memberkati. Ria, Jumilenta Sirait, Albert dan Saranita. Oke, kita akan foto bareng karena ini ada 2 slide, jadi saudara bisa tahan senyumnya, ya, senyum yang terbaik. Oke, siap? Ya, slide pertama dulu ya. Oke, masih ada yang mau buka video? Oke, siap? 1, 2, 3. Boleh jempolnya? Oke, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Nggak tahu ini slide berikutnya siapa-siapa aja yang masuk, tapi tetap senyum. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih buat kebersamaan kita pada malam hari ini. Saudara boleh unmute, saudara boleh sapa satu dengan yang lain, ya. Ya, tetap semangat, tetap bersukacita. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat malam.